Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hukratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tiada henti-hentinya melimpahkan berbagai karunia kepada kita sekalian, termasuk di dalamnya karunia kenikmatan iman dan Islam, taufik dan hidayah, juga tentunya nikmat berjamaah salat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda alam Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga terlimpah tercurah kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'ut tabi'in, hingga akhirnya kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya, insyaallah sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib senantiasa berwasiat takwa. Pun pada kesempatan kali ini khatib menyampaikan wasiat takwa Allah baik kepada diri khatib pribadi dan menyeluruh kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu
kalian bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia Allah itu kamu menjadi bersaudara. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui ayat ini diturunkan ketika bertahun-tahun lamanya dua suku bertikai, yakni suku Aus dan suku Khazraj. Kemudian Allah mengirimkan nikmatnya kepada kedua suku tersebut dan memeluk ke agama Islam. Kemudian mereka bersatu dan bersaudara. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tafsirnya Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini ialah perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan tidak bercerai-berai setelah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita semua untuk selalu mengingat nikmat-nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Kemudian dalam ayat ini juga Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perintah untuk mengingat nikmat Allah itu maksudnya adalah ditujukan untuk dua suku besar pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah tadi saya sampaikan bahwa dalam kurun waktu yang cukup lama bertikai, berseteru, kemudian Allah memberikan nikmat yang sangat besar, keimanan, kemudian memeluk agama Islam, sehingga patut disyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada mereka. Dan itu terjadi perintah juga kepada kita sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksud dari wa'tasimu bihablillah, hablullah, tali agama Allah adalah yang dimaksud segala sesuatu yang dapat menjadi perantara kita melakukan kebaikan. Jadi apapun perbuatan baik kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikategorikan kepada hablullah, tali agama Allah. Walaupun berbeda pendapat ahli tafsir yang lain, bahwa dijelaskan juga yang dimaksud hablullah itu adalah Al-Quran, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih jauh lagi dikatakan bahwa hablullah itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian taubat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga dikategorikan kepada hablullah, tali Allah, tali agama Allah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa tali adalah untuk mengikat. Kemudian kalau sudah diikat, maka sesuatu itu menjadi kuat. Oleh karenanya kita diikat dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang telah dijelaskan oleh para tafsir itu dimaksud pada tujuan akhir adalah bahwa tali-tali agama Allah, tali-tali Allah yang harus dipegang teguh, yang dimaksudkan adalah untuk mengarungi lautan, mengarungi dunia, sehingga dengan modal tali agama Allah tersebut dalam mengarungi kehidupan ini kita selamat di dunia dan di akhirat, selamat dari panasnya neraka, api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan demikian dalam ayat ini ada dua garis besar yang menjadi elemen penting dalam kehidupan, dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Yang pertama,
kita harus tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah dan selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat itu sangat banyak sekali. Sehingga kalau kita diperintah untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, pasti kita